warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah, sakit anak boleh menyampaikan karena tahu pada usulan dari jamaah-jamaah lain, terutama Irada Fudian, bagaimana karena mengakui bahasa Indonesia baik, karena sebelum digunakan benar hanya orang Fudian untuk usulan mereka. Mungkin setuju mula bahasa Indonesia. Misalkan Muhammad, misalkan orang serap, kita tetap mempunyai bahasa Fabian. Karena kau mulai silakan masuk ke YouTube sehingga orang-orang yang pada ngabis itu bingung. Ini bahasa apa ini? Kita mau bahasa nabi menteri antara. Alhamdulillah cerita asli nanti adalah pengajian untuk jamaah Fudian. Tapi cuma zaman kadung masuk ke YouTube, kadung masuk ke nabi medsos, berarti mau tidak mau kila sekapina orang sih ngabiskan mentok. Ini mentok. Kila oleh karena temakai campur-campur apa yang kamu dan lagi campuran. Paling tidak mereka si keluarga di sana adalah nyambung-nyambung langsung sampai ke mentok. Karena mungkin misalkan pada pengajian bahasa Jawa, mula masih nama kaki tak kamjan, nah pesi kapan menurut total mentok, orang lebih ngantuk. Non, pakai bahasa nasional. Kita pakai bahasa TV kan paham semuanya kan, habis TV kan paham tapi insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang sudah sampai pada ayat 38. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang ahli surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa indahum qasiratut tarfi'ain. Dan di sisi mereka ahli surga itu adalah terdapat bidadari-bidadari yang sangat setia kepada suaminya. Kalau dikatakan setia kepada suaminya, karena memang ada bidadari yang Allah ciptakan itu adalah murni dan mutlak karena dari amal saleh. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh bangsa jin. Maksudnya adalah mereka bukan bekas manusia yang pernah dikawin dulu di dunia. Dan mereka juga bukan manusia yang pernah disentuh oleh bangsa jin. Mutlak dan murni bahwa bidadari itu adalah betul-betul asli produk surga. Kenapa kita katakan pasti produk surga? Karena ada juga bidadari yang Allah ciptakan itu adalah dari dunia. Contoh, istri kita yang masuk surga, Allah ciptakan dia jadikan bidadari. Perempuan-perempuan salehah di dunia yang mereka masuk surga, mereka dijadikan bidadari oleh Allah. Semua perempuan-perempuan muslimah
semua perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah, jikalau mereka masuk surga, semuanya Allah jadikan bidadari. Tapi bedanya adalah mereka bidadari surga tapi pernah disentuh oleh manusia. Dulu pernah dikawin oleh manusia. Dulu pernah disentuh oleh jin. Tetapi ini ada bidadari yang di surga tak pernah disentuh oleh siapapun. Mutlak dan murni adalah karena dari amal saleh. Berarti intinya adalah kita di samping mendapatkan bidadari dari dunia, kita juga dikasih tambahan oleh Allah bidadari asli dari surga. Tahu maksudnya? Terus bagaimana dengan perempuan? Kenapa kok laki-laki dikasih bidadari terus perempuan dikasih apa? Kan itu pertanyaannya. Tidak usah bingung. Karena juga nanti adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan tersebut adalah merupakan ratu daripada bidadari di surga. Hanya saja bagaimana dengan perempuan-perempuan yang pernah menikah berulang-ulang? Mereka ikut siapa? Bagi perempuan yang pernah menikah selama tidak diterai, maka nanti kemudian di surga bisa memilih suaminya mana yang paling tinggi derajatnya, mana yang paling tinggi makamnya, itulah yang akan dia pilih menjadi suaminya. Itu kalau perempuan boleh memilih. Lah kalau kemudian sekarang sama-sama masuk surga, ada sepasang suami istri, dua-duanya masuk surga. Ternyata kemudian yang laki-laki kan pasti dapat bidadari. Terus bagaimana posisinya istrinya? Justru istrinya adalah jadi ratunya bidadari. Kalau diibaratkan kemudian sekarang kerajaan di dunia, yang suaminya jadi raja, istrinya jadi permaisuri, yang lainnya semuanya itu adalah bidadari, adalah seperti selir semuanya. Apakah kemudian mereka ada rasa cemburu di surga? Tidak ada rasa cemburu. Kenapa? Karena nanti di surga semua penyakit hati yang mengotori hati kita adalah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan dan dibuang ke neraka. Makanya kemudian syaratnya orang masuk surga adalah harus biqalbin salim, harus dengan hati yang bersih. Karena semua penyakit-penyakitnya hati nanti di surga gak ada. Orang semuanya bersih. Makanya nanti gak ada ceritanya rasa cemburu, iri hati, dengki, hasut, semuanya gak ada. Karena iblis sudah dimasukkan ke neraka, maka semua penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan iblis maka ikut terbakar juga di neraka. Kemudian ka'annahum nabidun maknun, seakan-akan mereka bidadari tersebut adalah seperti telur yang tersimpan bersih. Berarti mereka itu adalah sekarang mereka sudah menunggu suami-suaminya yang Allah ciptakan dari dunia, mereka sedang menunggu. Dan apakah kemudian nanti di surga itu masih ada perkawinan? Masih ada. Apa buktinya? Buktinya bahwa dalam satu riwayat Rasulullah SAW nanti di surga akan menikah dengan Siti Maryam dengan Siti Asia. Berarti umatnya juga akan menikah juga di surga. Siapa orang-orang yang akan menikah di surga? Yaitu orang-orang mukmin di dunia yang mereka meninggal belum punya istri, atau orang-orang mukminah yang meninggal belum punya suami, dan mereka nanti dinikahkan oleh Allah nanti di surga dengan pasangan yang sesuai. Ini untuk orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang kedua, apakah nanti orang-orang di surga itu punya anak? Semuanya punya anak semuanya. Tidak ada yang tidak punya anak.
semuanya punya anak, tanpa terkecuali. Hanya mereka adalah anaknya mereka tidak hamil seperti di dunia. Kalau orang di dunia, mereka hamil dulu, susah dulu. Kalau perlu mereka kemudian operasi dulu. Kalau di akhirat tidak ada. Mereka tidak capek-capek harus mengandung, tidak capek-capek kemudian harus melahirkan, tetapi kemudian anak tersebut adalah langsung berwujud daripada amal saleh. Semakin bagus amalnya kita, maka anak tersebut semakin ganteng. Semakin bagus amalnya kita, maka anak tersebut semakin cantik. Gitu. Kalau di dunia itu kan cantik atau bagusnya anak itu adalah kan secara gen. Secara gen itu mungkin karena ikut orang tuanya, ikut bapaknya, ikut ibunya dan seterusnya. Mungkin begitu, oh anak ini mirip bapaknya, oh, anak ini adalah mirip ayahnya, oh, anak ini mirip adalah ibunya. Mungkin seperti itu. Tapi nanti kalau sudah di surga adalah anak tersebut adalah akan mirip dengan amal saleh. Disinilah kemudian kita pentingnya adalah memperbanyak amal saleh supaya kemudian nanti juga kita adalah banyak yang namanya wildanul mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan oleh Allah nanti di surga. Anak yang dikekalkan oleh Allah di surga itu adalah anak yang tidak pernah tua. Kalau kita di dunia kan enggak. Kalau di dunia adalah anak tersebut mungkin mengalami fase masa kanak-kanak, kemudian lucu, agak dewasa sudah mulai menjengkelkan. Kalau sudah mulai dewasa lagi, bukan jengkel lagi, sudah bikin musuh bagi kita. Kadang-kadang sudah mulai berani sama kita. Di surga nggak ada ceritanya seperti itu. Yang namanya anak nanti di surga adalah dia akan jadi permata bagi orang tuanya sepanjang hayat. Karena anak tersebut tidak pernah tua. Terus dia akan melayani orang tuanya, dan dia adalah melayani. Kalau anak kita di dunia adalah belum tentu melayani kita nanti di surga. Kenapa? Karena mereka akan punya keluarga sendiri. Beda dengan anak kita di akhirat. Dialah anak yang abadi, dialah anak yang kekal, dialah anak yang setia, dialah anak yang cinta sama orang tuanya, dialah anak yang penuh dengan kasih. Dan semuanya orang yang beriman adalah akan mendapatkan anak itu semuanya tanpa terkecuali seperti yang dikeluarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Ini adalah. Kemudian fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Maka sebagian ahli surga itu adalah berhadap-hadapan dengan sebagian yang lain, yatasaalun, saling berkomunikasi, ngobrol, ngomong-ngomong. Artinya apa? Bahwa nanti orang-orang surga tersebut adalah mereka bernostalgia. Apa yang mereka jadikan nostalgia itu adalah masa-masa kehidupan dulu di dunia. Di saat kemudian mereka ngomong sama temannya, dia akan bercerita banyak tentang dulu pengalaman waktu di dunia. Oh iya ya, dulu saya waktu di dunia begini. Di satunya bilang kalau saya dulu begini. Jadi semuanya masing-masing daripada surga itu adalah bernostalgia dulu waktu di dunia. Bahkan di antara mereka adalah yang aneh atau yang lucu. Ada di antara mereka yang begini. Dulu saya di dunia pernah punya istri, namanya fulan. Tapi sekarang istri saya nggak masuk surga. Kemana dia nggak tahu sekarang. Tapi saya sudah diganti dengan istri yang baru, yaitu bidadari. Yang kata yang perempuan, dulu saya punya suami di dunia. Kalau nggak salah namanya fulan. Sekarang nggak tahu di mana sekarang. Yang jelas sekarang saya sudah diganti dengan suami yang baru. Seorang ayah mengatakan dulu saya punya anak dulu di dunia. Kalau nggak salah nama anak saya fulan. Tapi sekarang nggak tahu di mana sekarang. Yang jelas sekarang saya diganti dengan anak yang baru, yang lebih hebat, lebih baik, lebih segala-galanya daripada anak saya di dunia. Saya dulu di dunia pernah punya pekerjaan begini, melelahkan, capek. Tapi sekarang saya sudah nggak perlu lagi karena saya sudah diganti dengan yang. Jadi bernostalgia semuanya masing-masing orang tersebut. Biar apa mereka bernostalgia?
biar menambah kenikmatan dan syukur kepada Allah atas karunia yang telah limpahkan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul adalah merasakan inilah balasannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan di antara mereka yang mengatakan, qala qailun minhum, berkata sebagian dari mereka, inni kana li qarin, inni kana li qarin. Dulu aku punya teman. Dulu aku punya teman di dunia. Namanya fulan. Tapi sekarang kemana temanku? Enggak ada. Makanya di sini ulama menafsirkan teman di sini adalah ada kalanya dimaksud adalah qarin yang mimpil kepada manusia. Karena masing-masing manusia tanpa terkecuali siapapun orangnya, dari mulai orang kelas biasa sampai kelas nabi, sampai kelas wali, ada yang namanya qarin. Qarin itu adalah oleh Allah dititipkan semenjak kita itu lahir. Siapa qarin itu? Jin. Jin yang ada di tubuh manusia itu namanya qarin. Semua manusia tanpa terkecuali ada qarinnya. Dan qarin itulah yang tahu persis tentang karakter daripada orang yang ditempati. Contoh, misalkan mungkin pada bulan, misalkan mungkin qarinna bulan tuh, mun apabila bulan itu mati, itu adalah uning persis kakalapan bulan, katabiat bulan, kahobina bulan, kebiasaan bulan, sampai kasuara bulan pun adalah bisa normal. Nanti mohon apabila bulan mati, qarin itu bisa muncul dan makaton seakan-akan bulan itu adalah bulan. Bisa berbelakang orang. Eson adalah aman toh. Eson adalah jilid. Buat nampak percaya, ayo aku mau lihat segala bereson. Maka suara persis suara bulan persis. Percaya orang. Percaya persis. Anapi karena qarin itu dari mulai kemudian bulan karena itu norok. Bulan tidung norok, bulan keceding norok, bulan tidung norok, nabi bulan akan norok, bulan belajar norok, bahkan bulan mungkin apa action mungkin norok. Sehingga semua kebiasaan bulan dan semua hobi bulan dan cara bulan ngomong, cara bulan tujuh, cara bulan tidung, boleh kapten itu qarin. Nah, itu sih kemudian banyak orang tertipu gara-gara qarin. Makanya kemudian setan itu akan mengubah yang namanya manusia dan berubah menjadi qarin itu. Itu sih kemudian apa? Kadang-kadang orang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, makaton. Saya adalah kakekku, saya adalah ibumu, saya adalah nenek moyangmu. Ketahuilah, itu adalah bisa jadi qarin, bisa jadi qarin. Lalu kemudian kok bisa? Karena orang untuk komunikasi dengan roh itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa komunikasi dengan roh. Itu pun roh yang diajak komunikasi itu adalah tidak sembarangan, harus dapat izin dari Allah untuk menemui orang tersebut. Orang-orang yang dapat izin itu adalah tidak semua orang. Biasanya orang-orang saleh, para wali-wali, para nabi-nabi diantar untuk komunikasi. Tapi kalau kemudian tidak semua orang, kenapa? Karena mereka itu adalah rohnya sudah ada di tempat masing-masing. Allah menyebutkan innal abrara lafil lijin. Sesungguhnya orang-orang saleh, orang-orang baik tempatnya di tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Tidak mudah kita memanggil, kamu turun di sini, aku butuh komunikasi dengan kamu. Tidak mudah. Siapa saya ini kok enak-enak banget panggil orang-orang di atas kayak gitu. Kecuali diizinkan oleh Allah untuk temui dia, temui dia, temui dia, temui dia. Kecuali itu. Tapi kalau qarin datang suka-suka, datang suka-suka. Dia akan bilang begini, akan bilang begini, akan bilang begitu dan seterusnya. Terus kemudian harus waspada. Makanya di sini disebutkan bahwa kata-kata qarin cara sebagian ulama adalah bisa jadi itu adalah jin qarin. Kenapa kok bisa jin qarin? Karena misalkan A punya jin qarin B,
A-nya masuk surga, kalinya masuk neraka. Karena dia dari golongan jin. Nah, setelah kemudian si A masuk surga, dia nanya, dulu sih punya Karin, mana sekarang Karin saya kok gak ada? Berarti masuk neraka. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah Karin itu adalah sahabat baik waktu dulu di dunia. Kita berteman dengan siapa, kita berkawan dengan siapa. Dan di saat kemudian yang namanya teman itu kan hanya dua kemungkinan. Ada teman yang mengajak kepada kebaikan, ada teman yang mengajak kepada keburukan. Kalau teman yang mengajak kepada kebaikan, insya Allah dua-duanya masuk surga. Ini masalahnya ada teman yang mengajak kepada keburukan, tetapi yang satunya nggak ikut. Pas satunya masuk surga, yang satunya masuk neraka, dia bertanya, mana temanku dulu yang pernah mengajak aku keburukan? Mana dulu teman-temanku yang dulu kemudian menyesatkan aku untuk berbuat ini, berbuat itu dan seterusnya. Akhirnya kemudian, ya bu, innaka laminal musaddiqin. Dulu temanku itu pernah mengatakan kepadaku, bukankah engkau yang termasuk membenarkan hari kebangkitan? Dulu temanku itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dulu temanku itu tidak percaya dengan hari pembalasan. Nah sekarang mana? Mungkin kemudian aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman aina lamadinun. Dia mengatakan, apabila kami semua mati dan kami semua sudah menjadi tanah dan tulang belulang, akankah kami semua itu akan mendapatkan balasan? Ternyata setelah kemudian mereka itu adalah meninggal dan Allah bangkitkan dan mereka kemudian dimasukkan ke neraka, maka temannya tadi itu bertanya-tanya, mana temanku dulu yang dulu pernah bilang begini, yang dulu pernah bilang begini, yang dulu pernah bilang begini. Karena kemudian mereka mencari-cari di surga, maka kemudian kata Allah, qala antum muttali'un, maka Allah berfirman, apakah kamu ingin melihatnya? Maksudnya apakah kamu ingin melihat temanmu sekarang? Apakah kamu ingin melihat nasib temanmu sekarang? Dia mengatakan ini adalah bukan Allah yang bilang seperti itu, katanya adalah malaikat. Kalau kamu penasaran dengan temanmu, apakah kamu ingin melihat sekarang? Dia bilang itu adalah bukan malaikat, tapi adalah salah seorang dari ahli surga juga mengatakan, kalau kamu penasaran kepada temanmu, apakah kamu ingin tahu sekarang di mana dia nasibnya? Fattala, maka kemudian dia itu menengok. Kenapa kau menengok? Karena biasanya orang-orang surga itu posisinya di atas, orang-orang neraka kan ada di bawah. Kemudian fattala, dia menyingkap tabir, melihat ke bawah. Setelah melihat ke bawah, fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata dia itu melihat temannya ada di dasar neraka jahanam. Kaget. Oh, berarti kami naik isyarat dari soal kata ini dapat ternyata berdiri neraka. Karena nanti orang-orang di surga itu pasti saling mencari. Pertama yang dicari oleh orang surga itu nanti di surga adalah keluarganya. Pertama dicari keluarganya dulu. Setelah mereka terpisah dari mulai mereka mati, mereka akan terpisah dari mulai kematian. Mereka terpisah dari mulai mati. Terpisah ada di alam barzakh. Terpisah ada di padang mahsyar. Terpisah pada waktu ada di sirat. Setelah itu kemudian mereka rindu, kemana ini keluargaku? Dan mereka berharap mereka bisa bertemu di surga. Setelah sampai di surga kemudian mereka saling mencari itu. Bapak cari anak, anak cari bapak, ibu dan seterusnya. Karena mereka nggak tahu apakah selamat atau enggak waktu meniti siratal mustaqim. Setelah kemudian mereka bertemu di surga, sudah itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada gunanya mereka berkumpul di dunia, ternyata mereka dapat berkumpul lagi di surga.
Kalau ternyata kemudian mereka tidak bertemu di surga, karena mereka adalah nanti di surga itu pasti ada yang namanya hari pertemuan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat tersebut adalah di surga semuanya pasti bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Artinya pasti orang-orang tersebut akan ketemu di sana. Kalau nggak ketemu di sana, pertanyaan ada di mana? Nah, kalau nggak ketemu di sana berarti mereka ada di neraka. Itu yang kemudian dicari-cari oleh surga. Dan itu yang bikin kepada mereka. Seharusnya orang-orang di surga itu adalah sedih pada waktu ada keluarganya nggak ada di surga. Tapi karena di surga itu nggak ada kesedihan, maka Allah lupakan orang tersebut sama keluarganya. Dilupakan. Sebab jangan sampai kemudian orang di surga itu sedih, memikirkan keluarganya masuk neraka. Kalau nanti sedih, nanti di surga nggak ada gunanya mereka menikmati kenikmatan di surga. Akhirnya mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa bersenang-senang. Akhirnya kemudian udahlah. Kalau kemudian ada keluarganya tertinggal nanti di surga, udah mereka dilupakan semua. Secepat kita melupakan seperti kita habis menguburkan keluarga kita di kuburan, pulang ke rumah, sedih pertama, hari ketiga, keempat, kelima, sudah kita sudah mulai lupa dan kita bisa makan dan minum seperti biasa. Seperti itu. Makanya kemudian tugas kita di dunia itu adalah yang paling pokok, menyelamatkan keluarga kita. Karena itu perintah dari Allah. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas pokok. Sementara tugas-tugas yang lain itu bukan pokok. Kita sekarang jadi kepala desa, kita jadi kepala dusun, kita kemudian jadi kepala sekolah, kita kemudian jadi presiden, kita kemudian jadi bupati, kita kemudian jadi apapun jabatan yang di dunia. Tugas pokok kita yang pertama adalah selamatkan dulu keluarga kita dari api neraka untuk dibawa ke surga, baru kita menyelamatkan tetangga, baru kita menyelamatkan masyarakat, baru kita menyelamatkan rakyat yang lain, baru kita jangan sampai terbalik. Tetangga kita selamat semuanya, pas keluarga kita masuk neraka. Ini menjadi masalah. Makanya kemudian yang paling diutamakan adalah kita harus menjadi orang yang cemburu kepada keluarga kita, baik kepada istri kita, baik kepada anak kita. Cemburu dalam artian adalah kalau sampai anak kita tidak mengerjakan salat, kita harus marah, harus cemburu. Kalau sampai ada anak kita yang tidak mau mengaji, kita harus cemburu. Kenapa cemburu? Kok bisa sekarang ini Quran dipegang hanya 10 menit mereka mengatakan capek. Tapi kenapa kemudian dia main game selama 3 jam dia malah senang? Kenapa kemudian dia itu dibangunkan salat dia mengatakan capek? Sementara dia itu kemudian sekarang main HP dia berjam-jam nggak terasa capek. Kenapa dia kemudian hanya disuruh ke masjid sebentar, capek lelah. Tapi dia kemudian pakai motor Honda kemana-mana, dia nggak lelah. Dalam hati kita harus ada rasa cemburu. Artinya dalam hati kita, ya Allah, saya tidak menginginkan ini, ya Allah. Saya tidak ridho sebenarnya ini, ya Allah, tidak ridho. Tapi karena memang begini adanya, ya mau apa lagi? Saya serahkan kepadamu, ya Allah. Saya tidak ridho, saya suka dengan ini. Kalau sudah seperti itu adalah tanggung jawab itu sebagai orang tua sudah lepas di tangan Allah. Kan tujuannya kan itu. Karena maksud kita adalah ingin membimbing mereka adalah untuk masuk surga. Sementara untuk mereka mau atau tidak mau, paling tidak adalah tugas kita sebagai orang tua sudah bukan selesai, paling tidak dapat pertanggungjawaban dari Allah. Loh kalau kita bagaimana? Kalau kita begini, misalkan bulan kita cemburu, anak bulan terlalu berlebihan main HP, anak bulan terlalu kemudian apa dia? Tapi bulan mengatakan betul, Cina mulai puas, melapas ke mata ambu, Cina mulai tahu rasa. Anton yang tadi rasa cemburu, Cina celah pada dewasa, yang mau kabur celah pada dewasa. Tetap tugas bulan adalah harus menegur.
sedikit menegur, paling tidak sudah melepaskan tanggung jawab di depan Allah. Udahlah berusaha. Seakan urusan nanti kemudian berma, hasilnya bagian Allah, bagian pula. Tugas Allah kan hanya mereka. Misalkan anak bulan bulan takut jam, arah takut jam dah. Malah masih terpuri sorot tak kelem, paling tidak boleh lah serahkan Allah ya Allah, bila nak masa asal. Ambil game, main HP malah HP way, main lamari langsung jam dah, lamari ini nak dan seterusnya. Payah, tugasnya tu payah. Memang bulan tu letak musim mungkin nak ketua nak, mau kolakana, lebih di musim nak, nah ajarana, paling tidak boleh bisa menegur dengan kata-kata. Kamu jadi antara, mulai betul insya Allah, kamu jawab dari pada Allah akan lepas. Kemudian katanya orang tadi yang kemudian melihat ke neraka, melihat teman-temannya di neraka, apa katanya? Setelah bertemu dengan temannya di neraka, yang ahli surga ini kemudian ketemu dengan temannya masuk neraka, dia mengatakan, "Tallahi in kita laturdi." Demi Allah, hampir saja kau menjerumuskan aku dan mencelakai aku. Artinya apa?